Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Mutaffifin, ayat yang mau masuk ke 15, tentang sifat-sifat orang mujrimin, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Bahwa kebenaran susah masuk ke dalam hatinya disebabkan karena hatinya dipenuhi dengan ron, dosa-dosa, kotoran-kotoran hati. Kemudian kata Allah, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini sudah. Summa innahum lasalul jahim. Yang pertama ini tidak bisa melihat Allah, orang-orang durhaka. Yang berikutnya kata Allah, innahum lasalul jahim, sehingga mereka akan masuk ke dalam jahim. Ay yasilunaha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, mereka masuk atau mencapai atau sampai. Yasiluna hararatuha atau hararataha, mereka mencapai panasnya. Au adzabaha atau azabnya. Azab atau panasnya jahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari jahim. Nas'alullaha al-afiyah. Summa yuqalu takri'an lahum wa tawbihan. Kemudian dikatakan kepada orang fujar yang sudah masuk neraka jahim, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah yang kalian dustakan. Fayajtami'u alaihim, maka dikumpulkan oleh Allah pada mereka, orang-orang durhaka itu, al-azabul badani, azab badani, wal alamul badani bisa dinar, siksaan badan itu dengan dimasukkan ke dalam api. Wa kadzalika al-azabul qalbi, demikian juga mereka disiksa oleh Allah dengan yang namanya azabul qalbi. Azab qalbi. Bukan hanya badannya yang disiksa, tapi hatinya. Bitaubi, dengan cara dicela oleh Allah, wa tandim, dan penyesalan, yaitu ketika oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah siksaan yang kalian dulu dustakan, tidak percaya, sehingga kalian tidak mempersiapkan diri. Walihada yaqulun, sehingga mereka mengatakan, orang-orang fujar, ya laitana, celakalah kami, narutu, sekiranya kami bisa kembali. Wala nukadzibu, dan kami tidak, sekiranya kami tidak mendustakan, bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Rabb kami. Wa nakuna minal mu'minin, sekiranya aku dulu di dunia termasuk orang beriman. Kalau sekarang di dunia orang beriman itu direndahkan, dimusuhi, dilecehkan.
perkara-perkara yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Sampai masuk neraka jahim pun mereka masih menyesal, ingin sekiranya di dunia menjadi mukminin. Qala Allah Ta'ala bal badalahum ma kanu yahfun, bahkan ditampakkan pada mereka apa yang dulu mereka sembunyikan min qablu, walau ratu, kalau mereka dikembalikan la'adu, mereka juga akan kembali limanuhu anhu, kembali melakukan apa yang dilarang, yaitu apa? Tukadzibun. Wa innahum lakadzibun. Nah, ini ayat 16 ayat 17-nya. Penjelasan dari Allah tentang sifat-sifat mujrimin, orang-orang durhaka. Selanjutnya ayat 18 Allah ceritakan tentang al-abror. Karena memang sifat Al-Quran itu masani, berpasang-pasangan. Setelah Allah ceritakan ahli surga, Allah ceritakan ahli neraka, dan sebaliknya. Setelah Allah ceritakan al-fujar, Allah ceritakan al-abror. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sungguh catatan orang-orang baik itu berada di dalam illiyin. Dan seterusnya sampai 28. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Hadhil ayatu, ayat ini yadhkurullahu azza wa jalla, Allah menyebutkan khabaron sebagai khabar muakkidan, untuk menegaskan atau akan yang dikuatkan jadi dengan inna. Alla inna namanya muakkid, menguatkan. Di inna bidilnya lasara min awatikum, termasuk huruf fa inna kita surau julu imun diri dan jadi ini berita yang ditegaskan, dikuatkan. Aku tapi kalau kau mengenal sesungguhnya orang laki-laki itu berdiri, sara khabaron muakkadan, jadilah dikuatkan. Wa yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman di ayat 18 ini, inna kitabal abrari lafi illiyin. Ini ayat 18 ini kata beliau, wa hadza muqabilu inna kitabal fujari lafi sijin. Ini lawan dari ayat kitabal fujari lafi sijin. Catatannya orang, ketentuannya orang durhaka itu di sijin. Wa kitabul fujar, catatannya orang durhaka di fi sijin, di dalam sijin, fi asfalil ardi, di bumi paling bawah, karena bumi itu 7. Wa kitabul abror, adapun orang yang abror, semoga kita termasuk al-abror. Bagaimana al-abror, sifat-sifatnya Allah terangkan di ayat ini. Kata Allah, kitab al-abror itu fi indiyin, fi a'lal jannati, di surga paling atas. Ai annahum,
atau di atas surga. Ai annahum fi hadzal makan. Mereka itu berada di tempat ini, al-ali yang sangat tinggi. Qad kutiba dzalika indallahi azza wa jal. Allah telah menulis orang-orang abror itu qabla an yahluqa. Bahkan telah Allah tulis siapa al-abror itu sebelum Allah ciptakan as-samawati wal ardo, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfasanatin, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, telah Allah tulis siapa saja al-abror. Wa ma adraka ma illiyun. Allah bertanya, tahukah kalian apa itu illiyun? Ai malladzi a'lamuka ma illiyun. Apa yang menyebabkan kamu tahu apa itu illiyun? Wa hadzal istifham, pertanyaan ini yurad bihi at-tafhim wa ta'zim. Maunya Allah Subhanahu wa taala bertanya itu dalam rangka ta'zim, pengagungan, itu perkara besar. Seperti sijin itu kan perkara besar. Yakni ayyu syai'in adraka bihi fa innahu 'azimun. Yang kamu ketahui itu ya tentang illiyin, itu perkara yang azim. Qala Allah Ta'ala kitabun marqum. Nah, illiyun itu kitab al-marqum. Hadza kitabun marqum ini bayanun, penjelasan. Kitabun marqum ini penjelasan terhadap apa? Kitabul abror. Liqaulihi inna kitabal abror. Sesungguhnya catatan orang baik itu kitabun marqum, gitu. Ai anna kitabal abror, sesungguhnya catatan orang-orang abror, kitabun marqum, maktubun, kitab yang ditulis, yang catatannya itu la yataghayyaru, tidak berubah, wala yatabaddalu, tidak berganti. Yashhaduhul muqarrabun, catatan itu bisa dilihat, disaksikan oleh al-muqarrabun, hamba-hamba Allah yang dekat. Yashhaduhu ayyahduruhu, hadir, menyaksikan. Au yashhadu bihil muqarrabun wal muqarrabun. Siapa itu muqarrabun? Yang menyaksikan catatannya al-abror. Nah, muqarrabun indallah, muqarrabun menurut Allah atau di sisi Allah, humul ladzi taqarrabu ilallahi azza wa jalla. Itu orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi taatihi, dengan mentaatinya. Taat kepada Allah itu dua, menjalankan perintah, menjauhi larangan, asalkan ikhlas karena Allah hanya ingin ridha Allah. Wa kullama kanal insanu, apabila manusia aktsaru ta'atin lillah, semakin banyak ketaatannya kepada Allah, kana aqrabu ilallah, dia semakin dekat kepada Allah. Ini mana apa? Muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah dengan apa? Ketaatan. Semakin banyak ketaatan kita jalani, semakin dekat kepada Allah. Maka yang dibutuhkan oleh kita bentuk-bentuk ketaatan itu.
yang disebut dengan ilmu al-mufassal, ilmu yang merinci. Wa kullama kana al-insan, ketika manusia asyadu tawadu'an, semakin manusia itu tawadu kepada Allah, kana a'azzu indallah, dia akan semakin mulia di sisi Allah. Nah, walaupun kepada manusia atau sesama manusia juga seperti itu balasannya. Orang itu semakin tawadu, semakin merendah, balasannya Allah akan semakin memuliakan. Di sisi Allah juga semakin tunduk kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah. Wa kana arfa'u, dan dia semakin terangkat atau orang yang paling terangkat indallah di sisi Allah. Ini tafsir muqarrabun, agar hati kita itu bangkit semangatnya untuk mengetahui amalan ketaatan untuk kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, jujur, supaya kita semakin dekat kepada Allah. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu. Allah berfirman, Allah mengangkat orang-orang yang beriman minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Fal muqarrabun itu semoga kita ditakdirkan sih termasuk muqarrabun. Ini kan Allah sedang menceritakan al-abror, ya. Al-abror itu di antara sifatnya muqarrabun. Hum alladzi taqarrabu ila Allah Ta'ala bisalihil a'mal. Muqarrabun itu adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan salihil a'mal. Amalan saleh. Saleh itu artinya pantas. Artinya amalan itu menjadikan orangnya pantas diberi pahala, pantas dimasukkan ke surga, dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Faqarrabuhumullahu min indihi, maka orang itu didekatkan oleh Allah kepadanya. Innal abrara, sesungguhnya al-abror. Sekarang kita bahas al-abror, tadi muqarrabun. Al-abror itu jam'u birrin, jamaknya bir. Wal birru, al-bir kasirul khairi. Al-bir itu maksudnya artinya banyak kebaikannya. Nah, perbuatannya di atas ketaatan, zahir dan batin. Kasirul ta'ati, banyak ketaatannya. Kasirul ihsan, banyak berbuat baiknya. Fi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah, ihsan. Semata-mata ihsan itu tidak seakan-akan melihat Allah. Ibadah luas, ya, semua ibadah. Apabila dikerjakan dengan ihsan, walaupun cuma bikin teh misalnya, ihsan dilihat oleh Allah dan dia melihat Allah dengan hatinya. Wal ihsan ila ibadillah, juga berbuat ihsan kepada hamba Allah. Nah, ini banyak berbuat seperti itu, namanya al-abror. Fahaulai al-abror, mereka itu adalah al-abror. Alladzina manallahu alaihim, yang mereka menjadi al-abror itu karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan pada mereka al-abror. Bi fi'lil khairat, diberi karunia untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkul munkarat, meninggalkan kemungkaran. Itu
al-abrar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya al-abrar itu pasti berada dalam kenikmatan. Nah, di dunia ini maupun di akhirat. Ya. Wan naimu, kenikmatan huna, an-naimu huna, kenikmatan di sini yasmulu naimul badan, mencakup kenikmatan badan sehat. Apalagi di surga ya, tidak ada sakit, capek-capek, pegel, mules, bahkan tidak ada bosan, jenuh, tidak ada. Selalu sehat, tidak beringus, nah, tidak beringus, tidak BAB, tidak kencing, semua baik. Dan manusia dibangkitkan di padang mahsyar kondisi tidak dihitan. Kalau di surga dihitan apa enggak? Pak guru TK ini ditanya muridnya nanti gimana? Dihitan. Kan bangkitnya kan? Manusia dibangkitkan tidak dihitan. Itu dalil banyak ya. Lafi naim, mereka itu dalam kenikmatan. Pasti dalam kenikmatan. Kenikmatan badan, wa naimul qalbi, dan kenikmatan hati. Sehingga ceria, terus senang, gembira. Enggak ada yang namanya enggak senang. Amma naimul badan, adapun kenikmatan badan, fala tus'alu anhu, enggak usah kamu tanya, saking tingginya ya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qala fil jannati, Allah berfirman menceritakan tentang surga. Wa fiha, kata Allah, dan di surga, semoga kita dan keluarga kita masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fiha ma tastahi. Di surga apa yang mereka inginkan. Al-anfusu, oleh jiwa. Wa taladzul a'yun, dan sangat senang, lezat dipandang. Tidak ada pandangan jelek, sampah-sampah, tidak ada. Wa antum fiha khalidun, dan kau di surga itu kekal. Dan itu kekekalan ini balasan yang sangat besar dengan amalan yang sebentar saja di dunia ini. 60 itu untuk selamanya. Wa qala ta'ala, juga firman Allah, fala ta'lamu nafsun, maka seorang jiwa pun ma'ufiya lahum, apa yang Allah sembunyikan, min qurrati ayun, berupa penyejuk-penyejuk hati, penyejuk-penyejuk mata, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang dilakukan al-abrar. Semoga kita termasuk ini ya, masuk al-abrar, disediakan kenikmatan yang sangat besar. Ini kenikmatan apa? Badan. Wa amma naimul qalbi, adapun kenikmatan hati, fala tus'al anhu aidon, tidak usah kamu tanya juga, saking nikmatnya. Fa innahum yuqalu lahum wa qad syahidu al-mautu, dikatakan kepada mereka dalam keadaan mereka sedang menyaksikan kematian, qad dzubiha, sedang menyaksikan kematian, sedang disembelih. Dipanggil, wahai penduduk surga, tahukah kamu apa ini? Nah ya. Oh, itu kematian gitu. Dijadikan kibas oleh Allah.
Wahai penduduk neraka, tahukah kamu apa ini? Kematian itu. Nah, yuqalu lahum, maka dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannati, wahai penduduk surga, khuludun wala mautun, kamu kekal di dalamnya. Nah, semoga kita termasuk ini ya, yang dipanggil oleh Allah. Wahai penduduk surga. Kalau di sana setiap Jumat ada pasar, cuma ngobrol saja. Nah, ngobrol perjuangan, membina dirinya, menyelamatkan dirinya di dunia. Sekarang kita banyak ngaji saja, banyak mengumpulkan bekal ya. Ngobrolnya nanti di sana. Sudah Allah siapkan. Wa yuqalu lahum udkhuluha bisalam. Dikatakan masuklah dengan penuh keselamatan. Masuk dengan selamat. Nah, tanpa ribet-ribet. Enggak usah daftar. Enggak ada pengecekan apa paspor. Ada. Wa yuqalu lahum, karena kalau sudah melewati siratal mustaqim itu sudah kan, tinggal masuk saja. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, innalakum antana'amu, sesungguhnya kalian itu akan bernikmat-nikmat. Fala tab'asu abadan, kalian tidak akan susah selamanya. Tidak ada lagi susah-susah. Tinggal gembira, senang. Wa antasihu, kamu akan selalu sehat. Fala tamradu abadan, kamu tidak akan sakit selamanya. Padahal dia makan terus ya. Tidak ada rumah sakit, tidak ada. Apotik enggak ada. Wa antashibu, dan kalian akan selalu muda. Fala tahramu, kalian tidak akan mengalami pikun abadan selamanya. Masih banyak hadis lain yang menjelaskan, dikumpulkan oleh al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab beliau Sifatul Jannah, sifat-sifat surga. Wa kullu hadza mimma yadkhulus surur, semua ini termasuk perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasul, perkara-perkara yang menyenangkan, menggembirakan alal qalbi, ke dalam hati. Wa yahsulul lahum bidzalika naimul qalbi wa naimul badan. Maka dengan itu orang al-abror akan selalu merasakan kenikmatan hati dan kenikmatan badan. Ini al-abror ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim, bahkan para malaikat mengunjungi penduduk surga, mengunjungi al-abror. Min kulli babin, dan pintu ada malaikat. Yaqulun, mereka mengatakan malaikat itu lahum, kepada al-abror, salamun alaikum, keselamatan bagimu, selamat untukmu. Ucapan apa? Selamat ini. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum, karena kamu dulu di dunia sabar. Sabar itu 3 ya. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar dengan takdir. Ini sampai diginikan. Fa ni'ma uqbadar, maka kamu akan mendapati sebaik-baik negeri. Ja'alanallahu
minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk al-abror. Bisa ketemu malaikat, melihat malaikat, ya. Bahkan melihat Allah. Wa qaluhu 'alal araiki, mereka itu 'alal araiki yang durun. Al-araik, apa araik? Jam'u arika. Araik itu jamaknya arika. Apa itu arika? Wahya as-sariru. As-sarir, dipan-dipan, ya. Al-muskharif, al-muzakhrafu, yang dihiasi. Al-muzayyinu, mungkin muzahharif ini yang diukir, al-muzayyinu yang dihiasi, atau muzayyanu. Alladzi wada'a alaihi mislu dzilli, yang diletakkan untuk al-abror, disiapkan singgasana-singgasana. Wa huwa min afkhari anwa'il usrah, dan ini paling perkara yang paling dibanggakan oleh keluarga, paling nikmatnya singgasana itu araik, arika. Fahum alal araiki ala hadhil usrah an-naimah, di atas kondisi yang sangat sangat nikmat ini, al-hasanah, al-bahimah, penuh kebanggaan, yang turun di atas singgasana-singgasana itu, mereka yang al-abror itu yang turun melihatnya, yakni yang turun nama an'amallahu bihi alaihim, mereka itu melihat apa yang Allah karuniakan kepada mereka, minan na'imil ladzi la tudrikul anfus al-an, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia sekarang. Saking tingginya kenikmatan, karena pikiran manusia, akal manusia itu rendah, kecil dibanding kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan. Sebagaimana firman-Nya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seorang pun tidak bisa mengetahui apa yang Allah Allah persiapkan untuk mereka, untuk al-abror, dari penyejuk-penyejuk hati. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama menafsirkan tentang yang turun al-abror itu di atas singgasana permadani-permadaninya, melihat kenikmatan Allah. Yang kedua, sebagian tafsir mengatakan inna hadzal nadru yasmulu hatta nadra ila wajhillah. Mereka juga, sebagian ulama menafsirkan ini melihat wajah Allah. Wa ja'aluha hadhil ayah minal adillah ala subuti ru'yatillah. Sehingga ayat ini bisa dalil bahwa orang-orang al-abror itu bisa melihat Allah fil jannati, di surga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu ketahui orang-orang al-abror itu di wajahnya nadratan. Nadra itu kalau laki itu penuh ketampanan. Kita lihat yang terjemah. Engkau dapat mengetahui pada wajah mereka gemerlapnya kenikmatan. Gemerlap. Wajahnya gemerlap. Ya kalau bahasa kita sekarang glowing, ya. Ada jenggotnya enggak? Berjenggot apa enggak? Mana Pak Hadi ini yang paling tebal? Penduduk surga berjenggot apa enggak?
Enggak, penduduk surga enggak ada jenggotnya dan terhitan. Kondisi dihitan dan nas lain. Ai ta'rifu ayyuhan nadhir ilaihim fi wujuhim nadratan na'im ai husnun na'im wa bahauha. Tadi gemerlap wajahnya kok gemerlap. Saking gantengnya, cantiknya. Ai at-tana'um wa antum syahidun al-an fid dunya. Mereka saking gembiranya, saking gembiranya menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Saking apa? Orang kalau baru mendapat kenikmatan itu apa? Saking cerianya mendapat kenikmatan-kenikmatan. Wa antum tusyahidun al-an fid dunya. Seperti kamu bisa menyaksikan di dunia sekarang. Bagaimana kalau orang baru istilahnya dapat rezeki nombok ya. Annal munaimina al-mutrafina, bahwa orang-orang yang diberi kenikmatan, orang-orang yang di atas kemewahan, wujuhuhum ghairu wujuhil kadihina al-amilin. Beda kalau sederhananya bos sama karyawannya, atau ini tuan sama tukang-tukangnya atau kuli-kulinya, petani besar atau apa, pedagang besar, itu beda. Tajiduha nadratan, kamu dapati mereka nadro. Tajiduha hasanatan, kamu dapati mereka baik. Hasanah ya, tajiduha mun'amatan, kamu dapati mereka wajahnya penuh kenikmatan. Fa'ahlul jannati, maka demikianlah penduduk surga, ta'fu fi wujuhim nadratan na'im. Kamu dapati, kamu kenali wajah-wajah mereka penuh kenikmatan, keceriaan, sumringah, gembira. Ai at-tana'um was-surur. Tana'um itu bersenang-senang. Enggak ada beban-beban, sudah lewat beban-beban. Li'annahum asarru ma yakun. Karena mereka itu kondisi paling senang, kondisi paling gembira, paling beruntung. Wa an'ama ma yakun, paling nikmatnya apa yang mereka alami. Di dunia diberi kenikmatan, tapi di sana di atas kenikmatan yang ternikmat. Nah, kemudian Allah SWT akan menceritakan di antara kenikmatan-kenikmatan surga berupa minuman-minuman. Ini kan supaya kita tertarik ya. Bangkit hatinya untuk mendapatkan kenikmatan. Karena cuma dua, kalau nggak dapat ini, wah itu al-abrar dijin di lasalul jahim, neraka jahim. Na'udzubillah, semoga hati kita makin semangat. Semoga bahasan ini juga menerangi hati kita, menghidupkan hati kita, menyuburkan hati kita untuk lebih bersemangat di dalam menjalankan ketaatan jadi al-abrar. Semoga dengannya Allah SWT memberikan taufik kepada kita kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan Allah berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, pasti kami akan tunjukkan. Semoga Allah SWT memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah SWT jadikan keluarga kita semuanya termasuk saleh, salihun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.